Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menunggu. Eh, Tentu setelah kami melakukan kegiatan tangkap tangan, ada proses panjang setelahnya ya. Di antaranya permintaan keterangan, kemudian dilakukan gelar perkara oleh seluruh tim, baik itu penyidik, penuntut, struktural negara kekinian, dan kemudian dilakukan proses penyelesaian administrasi penyidikan gitu ya, dan kemudian pagi hari ini dilakukan penahanan. Kami akan sampaikan dan umumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ini terkait dengan dugaan suap proyek pengadaan jalan. Dan perlu kami sampaikan bahwa proses tangkap tangan ini merupakan bagian dari tindak lanjut laporan masyarakat yang masuk ke KPK sejak bulan Mei 2023 dan kemudian KPK lakukan verifikasi telaah sampai kemudian menemukan dugaan peristiwa pidana dan orang yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai tersangka yang akan kami umumkan pada pagi hari ini. Hadir pimpinan Pak Johanis Tanak, dan tentu nanti setelah poin-poin ini dibacakan, kami akan tunjukkan juga barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan, serta kami persilahkan pada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan materi perkara yang akan nanti disampaikan, termasuk perkara-perkara yang lain juga kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut, bila ada tentunya. Baik, kami silakan Pak Johanis Tanak untuk membacakan beberapa poin-poin dari perkembangan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kalimantan Timur dimaksud. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi yang indah ini, kami akan menyampaikan pengumuman dan penahanan para tersangka kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur tahun 2023. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 25 November 2003, kami menyampaikan perkembangan informasi dalam kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur tahun 2023. Saat dilakukannya kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 11 orang pada Kamis 23 November 2023 yaitu di wilayah Kalimantan Timur sebagai berikut. Pertama, RF, Kepala Satuan Kerja BBPJN Kalimantan Timur tipe B. Kemudian yang kedua RS, pejabat pembuat komitmen pada pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Kalimantan Timur. Kemudian ANG, staf PPK, BUD, supir RF, ANR, pemilik PT FPL, kemudian NM, Direktur CVBS, dan HS, staf PT FPL, anak mantu dari ANR. Kemudian AA, staf PT FPL. Kemudian SAR, staf PT FPL. MIL, staf PT FPL juga. Kemudian 11, BD, staf PT FPL. Adapun kronologis tangkap tangan sebagai berikut. Karena adanya informasi masyarakat terkait dugaan penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya dalam proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur. Selanjutnya,
pada Kamis 23 November 2003 berlokasi di kantor BPPJN Kalimantan Timur, tim KPK langsung melakukan penangkapan dan pengamanan NM, ARN, ANR, HS, RF, dan RS. Turut diamankan uang tunai sejumlah sekitar 525 juta sebagai sisa dari 1,4 miliar yang diberikan. Selanjutnya, para pihak yang diamankan beserta barang bukti dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Pelaporan masyarakat yang diterima KPK mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan kemudian dilakukan telaahan serta berlanjut ke tahap penyelidikan hingga didapatkan bukti permulaan yang cukup, KPK lalu meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka yang terdiri dari NM, Direktur CVBS, kemudian ANR, pemilik PT FPL, kemudian HS, staf PT FPL, RF, Kepala Satuan Kerja BPPJN, pelaksana Kalimantan Timur tipe B, kemudian RS, pejabat pembuat komitmen pada pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Kalimantan Timur. Adapun konstruksi perkara dugaan telah terjadi sebagai berikut. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis, UPT Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BPPJN Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur. Lingkup wilayah kerja BPPJN Kalimantan Timur diantaranya Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian di tahun 2023 sesuai dengan e-katalog dianggarkan dana yang bersumber dari APBN untuk pengadaan jalan nasional wilayah 1 di Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya peningkatan jalan Simpang Batu Laburan dengan nilai 49,7 miliar dan preservasi jalan Kerang Lolo Waro dengan nilai 1,1 miliar. Untuk kedua proyek tersebut, RS ditunjuk selaku Kepala Satuan Kerja BPPJN Kalimantan Timur tipe B dan RS ditunjuk selaku PPK. Agar dapat dimenangkan dalam proyek tersebut, NM, ANR, dan HS melakukan pendekatan termasuk komunikasi yang rutin pada RS dengan janji dan kesepakatan adanya pemberian sejumlah uang. Atas tawaran tersebut, RS menyampaikan pada RF dan RF menyetujui kesepakatan tersebut. RF memerintahkan RS untuk memenangkan perusahaan NM, ANR, dan HS diantaranya dengan memodifikasi dan memanipulasi beberapa item yang ada di aplikasi e-katalog LKPP. Untuk besaran pembagian uang, RF mendapatkan 7%, RS mendapatkan 3% sesuai dengan nilai proyek.